sanalah ku berdiri, jadi peduli hukum. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Aku sangat cinta kau Nel Samosir, dan aku sangat sayang kau Danau Toba. Ku ucap syukur pada Tuhan Maha Kuasa, tiada tempat di mana pun seindah kau. Samosir tempat asalku yang indah serta kuat dan termasyhur di seluruh dunia. Aku bangunkan kau makmur serta aman dan sejahtera Samosir. Maglalang Tuhan dengan dibasar mesin roham. Natok Tuhan Tuhan kami, patal kami, terlungun Tuhan amanah Narojan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Samosir, yang kami hormati juga Bapak Camat Renggut Nihuta, bagi Horas. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas kepada orang Batak, Bu, bahwa anak itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Itulah yang diekspresikan di dalam sebuah lagu orang Batak, anak kokiro kamoraut dia. Anak itulah kekayaan bagiku. Anak kokiro hamoraut dia. Itulah lagunya sedikit. Nanti bisa kita nyanyikan di pangkuran ya. Kemudian filosofi Batak juga menguatkan semangat itu. Ada satu filosofi Batak yang mengatakan sisa dulu anak, sisa dulu boru. Kalau ini kita resapi sebagai orang Batak, kalau darahnya bukan orang Batak, akan hampir keluar air mata mengucapkan itu. Sama-sama dulu kita ucapkan semua. Sisa dulu anak, sisa dulu boru. Anak siapapun itu adalah anak saya. Itulah maknanya. Yang artinya anak itu adalah anak kita bersama. Anak negara Kesatuan Republik Indonesia, anak bangsa Indonesia. Saat ini sering kita dengar bahwa anak mengalami kekerasan yang dihadapi bukan hanya berupa kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran hidup. Pelaku kekerasan juga bukan hanya orang luar ataupun orang tidak dikenal, namun juga berasal dari lingkungan terdekat kita. Banyak faktor yang menyebabkan masih banyak anak mengalami kekerasan, antara lain karena faktor pendidikan, persepsi pikiran yang menganggap wajar melakukan kekerasan terhadap anak sebagai salah satu cara mendidik mereka, faktor budaya, kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya. Upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama untuk mengembangkan perlindungan anak yang terpadu. Bahwa dilaksanakan di Robodokudan pelatihan tentang perlindungan anak bisa sebagai kan. Karena kebetulan mungkin ibu belum masuk ke kantor saya, ibu juga masuk ke kantor saya, di sana sudah tertulis di sana stop kekerasan terhadap anak. Ada saya
saya cetak itu ada foto saya di sana. Ada pepatah orang Batak di sana. Baru di bawahnya langsung di sana dibuat stop kekerasan terhadap anak. Karena pernah saya tahun lalu menjabat pada desa, dan desa ini kami buat sebagai desa PKDRT, bercontohan PKDRT. Terhadap kekerasan terhadap rumah tangga. Jadi tugas ini adalah kegiatan kita sekarang adalah salah satu dari bagian daripada PKDRT. Jadi kami tuh semangat ketika ada kegiatan seperti ini. Maka pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kami dari masyarakat dan pemerintah Kecamatan Ronggo Hutan mengucapkan selamat datang kepada Ibu dan sukses selalu di dalam tugas-tugas yang lain. Mungkin di daerah-daerah yang lain mungkin Ibu dapat memberikan kegiatan seperti ini. Memang kenapa saya membuat stop kekerasan terhadap anak? Saya buat di sana dalam kurung istri. Karena saya ada tidak. Jadi kepasahan tangan itu Ibu kami sampaikan ini mau hata-hata segera rambut saya gejal umurmu, panjang umur selalu kemana pun pergi mendapat rezeki, mendapat kesehatan dan sampai kembali dan kemudian semoga sukses dan baik, tambahan ini Bu. Ini kebetulan kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat saya nyatakan resmi dibuka secara kita ya. Stop kekerasan pada anak kita. Stop ketidakadilan pun mereka. Bersama kita pasti bisa. Mukanya habis matanya dipaku di pohon-pohon, kalah juga. Bednya pun sudah habis. Kenapa? Tidak ada perempuan yang mau memilih perempuan. Merasa apa? Hati kita kurang. Bahwa seakan-akan perempuan tidak bisa berbuat. Perempuan menjadi beban apabila duduk di salah satu legislatif ataupun eksekutif. Kami dengan 53 OPD ternyata hanya 6 perempuan yang ada. Itu di provinsi, bayangkan. Apalagi di daerah. Kepercayaan terhadap perempuan sangat kurang. Tetapi salah satu contohnya, ini saya Hajar Nurlela, 2 tahun lagi mau pensiun. Masih bisa berkoak-koak, masih berani keluar malam. Ya, HP tidak akan ditutup kalau tidak di pesawat atau lagi sholat. Silakan. Saya di jalan ada banyak kali kasus yang anaknya sudah diperkosa, sudah ada berada di Semarang, saat yang perempuan lagi kilometer dijemput korban. Aplikasi kami kekerasan.semua.id ternyata ada korban 10 orang perempuan, ada pelakunya 7 orang laki-laki,
ada bentuk kekerasannya seksual 10 orang semuanya, bukan di transport tapi lainnya nanti kalau bisa dijelaskan. Ada juga pelayanan yang sudah diberikan, ada 8 di pengaduan, tadi sebagai tindakan penguatan, mulai para aktivis PATBM-nya memahami apa sih itu perlindungan anak, bagaimana situasi perlindungan anak di desa, apa itu anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana menghadapinya. Ini kok berpindah-pindah ya? Ini yang apa? Sering putus ya. Oke, tadi Pak Adi sudah menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang situasi kekerasan di Samosir. Kira-kira begini. Kalau dilihat begini, bahwa pelaku itu banyak orang terdekat. Artinya pelaku itu sudah kenal anak itu dan anak itu kenal pelakunya. Artinya di dalam lingkungan itu sendiri sangat rentan terjadi kekerasan. Pelakunya bukan orang-orang yang datang tiba-tiba mengambil kekerasan. Walaupun itu kemungkinan dapat terjadi di Kepulauan Samosir ini, di Kabupaten Samosir, karena ini merupakan wilayah destinasi wisata. Jadi tamu yang datang itu mungkin saja melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Tadi tambah plusnya perempuan, gitu Pak Camat ya. Nanti kita bicara perempuan, hari ini kita bicara anak-anak dulu. Walaupun di dalam anak-anak itu ada anak perempuan, ya, usianya 11 tahun. Ini saya tidak akan bicarakan lagi, dan ini sedang kami analisa untuk dijadikan satu pedoman bagi penyusunan strategi bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di Sumatera Utara, dan disusun analisanya dari hasil data ini. Ya, berubah terus. Nah, kemudian bagaimana memulai PATBM tadi sudah, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Itu yang dimaksud dengan PATBM. Jadi perlindungan itu dilakukan oleh masyarakat. Selama ini kan perlindungan itu dibebankan kepada pemerintah daerah. Mulai kalau pemerintahan itu mulailah namanya kepala lingkungan. Kadus itu adalah unsur pemerintahan sampai kepada presiden, eksekutif. Kalau unsur negara itu termasuk DPR, kira-kira. Tapi kita kan hari ini tidak sedang belajar tata negara kan, kita belajar tentang pemerintahan. Nah, ada beberapa bahasa perlindungan anak terpadu dan berbasis masyarakat. Jadi maksud perlindungan anak itu semua kegiatan yang menjamin melindungi anak untuk bisa tumbuh kembang, segala daya upaya untuk menjamin anak tumbuh kembang dan tidak mendapat kekerasan. Itu menurut undang-undang termasuk perlindungan. Kemudian terpadu itu melibatkan seluruh komponen, bukan saja pemerintahan tapi masyarakat. Bagaimana untuk melindungi anak dan mempromosikan hak anak, itu dimaksud dengan terpadu. Jadi seluruh komponen, tidak boleh hanya Pak Kades sendiri, tidak boleh hanya masyarakatnya sendiri, ibunya sendiri atau dinasnya sendiri, bersama, termasuk tadi data usaha. Kan gitu. Tangkap dia Pak, tempelengnya hukum Kak ini. Tangkaplah sang suami, BPAP oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Masukkan ke sel. 2 hari datang istrinya Pak. Tolonglah bebaskan suamiku, dingin kali di rumah kurasa. Memang enak nyambut di api itu. Itu contoh. Padahal kalau dia dilakukan di tingkat desa, tingkat PATBM, masyarakat bisa dilakukan proses mediasi. Tak mengulang lagi suaminya. Kalau udah 3 kali itu lama, cocok aja dijebloskan itu kan. Yang silam di suami, tampaknya racun orang. Itu contohnya. Itu contoh bagaimana PATBM bisa melakukan fungsi-fungsi itu. Jadi mungkin bukan keluarga perempuan suami dan istri, tapi tingkat anaknya. Ya, kelahi anaknya. Antara anak kelahi ini Pak. Sering ini kan? Kelahi antara anaknya, bapaknya ikut. Anaknya ada berkawan, bapak sama bapaknya naik tuh. Anaknya ada kawan, di piring ini. Kalau dalam kasus dia dilakukan namanya proses diversi, pengalihan. Kau ngaku kau salah? Ya Pak, aku salah Pak. Oke, kau ngaku salah, kau bersihkan masjid itu ya 2 hari. Ya Pak, kau bersihkan masjid itu. Selesai kasusnya. Karena cuma mungkin tertumbuk dia kan, tertumbuk, oh enggak. Bapak sama bapak
naik di PTBM. Nah, ada pertanyaan sama saya di sini. Dari tadi kan nggak ada kesempatan bertanya ya. Sebelum kita bentuk, biar lurus dulu. Nanti begitu pulang, entah apa tadi cakap-cakap orang. Silakan, Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Seizin pimpinan, saya hanya menanyakan Pak, di desa itu kan sudah ada Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ini juga sudah dikukuhkan ini tahun 2017. Jadi di setiap desa dan kelurahan itu ada Satgas itu Pak. Apakah ini nanti merupakan bagian dari PATBM itu atau mereka berdiri sendiri? Kebetulan kan Pak, di penggunaan dana desa dan dana desa sudah dialokasikan untuk honor Satgas ini setiap bulan ditampung di dana desa 100.000 per orang. Oh, itu untuk gaji ya? Oh, atau apa? Semacam inilah honor ya, honor lah, gitu lah ya Pak ya. Jadi kan di setiap desa sudah punya Satgas, apakah itu juga merupakan bagian dari PATBM atau terpisah gitu? Sementara fungsi dan tugasnya kan hampir mirip Pak, hampir mirip juga kan, dan mereka juga kemarin itu sudah dilatih sama Pak Melki dari Kementerian Perempuan Perlindungan Anak. Pak Melki sama dibuat langsung siapa ketua? Oke, jangan berbicara lagi ya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2020, saya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, mengukuhkan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 8 desa Kecamatan Rongurnihuta, Kabupaten Samosir, agar apa-apa nanti dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Terima kasih. Apakah memberikan sedikit arahan? Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang baru saja dikukuhkan oleh Ibu Kepala Dinas Perlindungan Anak Perempuan Provinsi Sumatera Utara, atas nama Provinsi Sumatera Utara tadi, bahwa kita telah diberikan apresiasi yang luar biasa sehingga semangat lagu Batak Anak Kokiro Hamorau Diau menjadi sebuah kenyataan di belakang kita nanti, sama seperti ketika orang tua kita dulu berdoa dan menyanyikan lagu itu sekaligus mewujudkan tugas-tugasnya secara mulia, sehingga lahirlah kita dan Bapak Ibu yang ada di sini sekarang sebagai putra-putri Samosir yang sudah berada pada kondisi perkembangan yang semakin bagus. Maka harapan kita, pemerintah Kota Samosir juga nanti akan terus memonitor dan terus melakukan pendampingan untuk memperdayakan PATBM-nya Bu ya, di Kabupaten Samosir, dan inilah nanti akan menjadi contoh bagi pembentukan PATBM juga di desa-desa lain, di kecamatan lain. Dan kami sudah merekam apa yang diingatkan Ibu kita tadi untuk segera menyurati semua desa melalui kecamatan untuk membentuk wadah yang sama, sehingga nanti semua Kabupaten Samosir menjadi daerah yang betul-betul punya semangat Mandiri sejahtera. Oke, lagi. Samosir. Mandiri sejahtera. Selamat. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak.
akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan, plus kesenjangan politis bagi perempuan. Oke, Sumatera Utara bermartabat. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Makin mandiri sejahtera. Somin yang menutup dan kita harus berdiri. Tunggu dulu Pak, orang Bapak jangan dulu berdiri. Nanti Pak Camat yang mengajak kita berdiri untuk penutup terakhir dengan 3 kali horas sebagai ucapan ya doa supaya kita selamat. Saya hanya stretching aja sedikit sebelum kita serahkan ke Pak Camat. Kita berbagi tugas. Nanti Pak Camat yang memandu ucapan 3 kali horas, Ibu Kadis yang kami hormati, sama-sama kita hormati, Pak Jailani, fasilitator. Beliau ini tadi lupa tadi saya perkenalkan, tapi karena ya semangat kita sama kan gitu ya, bagaimana mengefisiensikan waktu kan gitu ya. Beliau ini ya pendidikannya sudah S3 doktor ya. Lupa tadi kita Pak. Dan doktornya saya dengar dari Filipina. Ya, dari kampungnya Manny Pacquiao. Ya. Karena olahraga bisa lebih memperkenalkan suatu negara daripada personal kan gitu ya. Sama seperti Indonesia dulu. Kalau masa Rudi Hartono dulu, begitu ada kata Rudi Hartono di luar negeri, langsung oh ini orang Indonesia gitu. Tapi kalau menterinya datang, belum tentu tahu dia Indonesia gitu. Jadi Pak Jailani, terima kasih Pak. Banyak tadi acuan panduan yang sudah disampaikan, kami sudah catat Pak, dan kami akan ya bergerak cepat dengan bidang perlindungan anak. Kebetulan satu bidang di kantor kita khusus mengawal perlindungan anak, 3 kepala seksinya, dan kepala seksinya semua orang-orang yang ya sangat handal ya. Jadi Ibu Manado juga orang yang handal. Jadi saya sangat apresiatif dengan beliau-beliau di kantor. Makanya saya juga terus dorong. Apapun taruhannya, main terus tanpa DPA, saya bilang. Karena kita coba mencuci mindset. Sejak saya dipercaya kepala dinas di Dinas Ketahanan Pangan, saya sudah tunjukkan di situ bagaimana mau merubah mindset. Mohon maaf dan izin, selama Orde Baru, birokrat itu terkesan. Dan memang kenyataan orientasi pekerjaan, mindset paradigma pekerjaan itu selalu paradigma proyek. Ini yang merusak birokrasi begitu lama. Kenapa berani saya sampaikan itu? Karena kita tadi sudah dicuci juga oleh ibu kita ini, pikiran kita bagaimana merubah mindset, bagaimana menguatkan akidah itu. Beliau ini masih orang muda, kita harus bangga punya orang muda yang energik, pendidikannya sudah doktor. Ya, saya dulu Pak Jailani bercita-cita jadi dokter juga, tapi ya Tuhan menyatakan lain. Ketika saya ingin menjadi dosen di Unimed dulu, tapi ada sesuatu hal yang subjektif, jujur aja, ada hal yang subjektif. Kebetulan saya alumni terbaik juga di angkatan saya dulu, tapi harus ditempatkan ke desa-desa di Labuan Batu dulu. Setelah dari situ tempatkan lagi desa-desa Samosir lagi tahun 96. Tapi setelah menjelang pensiun, itu juga saya baru bisa menikmati pendidikan S2. Itu pun kelas eksekutif. Ya. Tapi semangatnya itu tadi dulu ya. Dan saya belum tertutup kemungkinan saya menjadi dokter, yakin Bapak Ibu? Belum tertutup kemungkinan. Pak Wilmar Simanjorang. Tuhan tetap menyertai dan mendahului perjalanan mereka sehingga sampai di tempat nanti dan sehat dan gembiralah kita katakan, karena nanti pasti akan melakukan seperti inilah di Samosir. Dan jadi maka untuk ini kami mengajak kita semua untuk menutup acara kita melalui penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka pertemuan ini kita akhiri
dengan 3 kali horas. Berdiri. Kita sama-sama mengucapkan 3 kali horas. Horas!